Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami menyerahkan doa malam ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan, baik penyembahan kami, juga perenungan kami akan firman-Mu, mencari, mencermati akan kunci-kunci kemenangan yang Tuhan anugerahkan melalui firman-Mu, serta ketika kami melayani Tuhan, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Kami semua diberkati seperti yang Tuhan janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Doa malam secara online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Saya sangat suka mengucapkan Yesus adalah Imam besar agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru di Kitab Suci menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, saya ingin masih mengajak dalam hari-hari ini kita menyambut tahun baru dan juga masih dalam situasi Natalan, saudara ya. Kita kembali akan mencermati tentang Kristologi atau pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang oleh umat Kristiani dipercaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia. Ini adalah isu yang paling peka, yang di dunia banyak dicerca orang, dicemooh orang, didebat orang, tapi justru disitulah inti keimanan Kristiani. Jadi kalau orang Kristen belum memahami, belum ngeh, belum tahu betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, masih meragukan, masih belum tahu alasan-alasannya, ya masih perlu banyak belajar lagi dalam kekristenan itu, saudara ya. Nah, hari-hari ini saya mengajak saudara untuk meneliti di kitab suci, paling tidak untuk sekitar seminggu terakhir ini dalam doa malam ya. Kita meneliti tentang Kristologi, khususnya mengenai mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena mujizat-mujizat yang menampakkan kuasa Tuhan itu membuktikan bahwa Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain selain oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mengajak saudara kemarin dulu meneliti mulai dari Injil Matius dulu ya, saudara ya. Dan ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa serupa yang kita teliti di Injil Matius, yang juga didokumentasikan di dalam 3 Injil yang lain. Jadi seringkali kita membandingkannya atau menambahkannya supaya lebih melengkapi dari kisah yang bersangkutan. Nah, di sini ada kisah mengenai orang lumpuh yang disembuhkan. Matius pasal 9 ayat 1. Kita baca. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hei anakku, dosamu sudah diampuni."
Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara. Jadi ini Tuhan Yesus pergi ke kotanya sendiri, diceritakan semacam itu. Nah, rupanya Tuhan sudah dikenal sebagai rabi atau sebagai guru rohani, dan dia bukan hanya mengajar soal-soal yang berhubungan dengan kitab suci, firman Tuhan, dan hal-hal kerohanian. Tetapi Tuhan Yesus juga sudah menampakkan kuasanya, kuasa ilahi yang sedemikian rupa itu, saudara. Nah, sehingga orang-orang di kotanya juga datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajarannya. Dan ketika dia sedang mengajar itulah dibawa kepadanya seorang yang lumpuh. Artinya lumpuh itu ternyata dikisahkan bukan hanya tidak bisa berjalan, tapi rupanya bahkan kedua tangannya pun lumpuh. Jadi orang itu hanya terbaring di tempat tidurnya seperti itu. Itu, saudara-saudara. Nah, lalu dinyatakan di sini tadi prosesnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Tapi saya ingin mengajak saudara kalau melihat kisah yang sama, kisahnya itu sama, tapi ditulis oleh Lukas, yaitu di Injil Lukas pasal 5 ayat 19-20. Itu dinyatakan begini. Di situ dikisahkan dengan lebih rinci, ada seorang lumpuh yang sudah tidak bisa apa-apa. Dia digotong dengan tempat tidurnya ke situ, saudara, ke tempat Tuhan Yesus sedang mengajar itu. Nah, jadi saya itu membayangkan begini. Orang itu kalau dinilai orang punya sesuatu yang berharga, itu biasanya dikeroyok orang untuk tempat bertanya. Ya. Atau bahkan ingin mengetahui pengalaman gitu aja. Itu orang antusias mendekati. Saya beri contoh. Ada seorang desa yang merantau ke luar negeri. Coba ketika hari pertama dia datang dari luar negeri, tetangga-tetangganya akan datang, ya toh? Tetangganya akan datang dan menanyakan, piye kabarnya, bagaimana? Seperti itu. Jadi sesuatu yang baru itu biasanya menarik banyak orang, apalagi ini di daerah kelahirannya rupanya dikisahkan kalau di Injil Matius baru pertama kali ini dikatakan Yesus pulang ke rumah setelah dia mendapatkan murid-murid, dan bahkan dia sudah membuat banyak mukjizat loh ini. Makanya ketika di kampungnya, wah, banyak orang yang berkerumun dan ingin mendengar pengajarannya. Dan bahkan ketika mereka mendengar bahwa ada mukjizat-mukjizat luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka orang lumpuh ini kemudian, dan kalau menurut saya sesuai dengan yang dinyatakan oleh Injil Lukas itu termasuk saudara-saudaranya atau mungkin tetangganya atau orang-orang yang mendukung dia lah pokoknya. Itu membawa dengan menggotong beserta tempat tidurnya ke rumah di mana Yesus mengajar. Tapi orang begitu berjubel sehingga mereka ini tidak bisa masuk. Nah, oleh karena itu di sana dinyatakan teman-temannya orang lumpuh ini kemudian pergi ke atap, membongkar atap. Halo, membongkar atap. Jadi Tuhan Yesus itu seperti selebritis begitu, dikelilingi oleh banyak orang yang cukup banyak sampai berjubel sampai tidak bisa masuk. Tetapi orang-orang ini sedemikian inginnya yang sakit itu disembuhkan,
Maka mereka membongkar atap itu kalau menurut saya membongkarnya serius itu. Sampai bisa untuk menurunkan orang, tempat tidurnya diturunkan ke bawah melalui tali, jadi rupanya di empat pojoknya itu diikat dengan tali lalu diturunkan. Itu kan berarti membongkar atapnya serius banget itu. Nah pertanyaannya adalah, ini Tuhan Yesus mengetahui kalau atap dibongkar dan juga orang-orang yang di bawah ini apa enggak menimbulkan kotoran-kotoran debu-debu yang jatuh ke bawah, lalu suara-suara seperti itu di tengah Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Coba bayangkan. Tapi rupanya orang-orang ini membongkar dengan cepat, lalu mungkin gitu ya peristiwanya kalau menurut saya. Tuhan Yesus ketika mengajar itu pengajaran baik Tuhan berikan, lalu tiba-tiba, loh ini ada apa ini? Boh, orang-orang membongkar atap itu, orang-orang di bawah mungkin juga, ya apa-apaan ini. Tapi tidak lama kemudian si sakit diturunkan dan dikatakan di situ tepat di depan Yesus. Nah, yang saya heran, Tuhan Yesus tidak marah. Kalau saya sedang buat renungan terus ada orang membongkar atap, kalau menurut saya ya jengkel lah. Paling tidak, woi, jangan sembarangan kan begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak marah, saudara. Dia tahu bahwa dia datang di dunia ini memang untuk memperbaiki dunia. Nah itulah. Orang itu kalau punya jiwa memperbaiki, itu telaten banget. Saya menghayati itu. Karena saya diberi jiwa seperti itu. Ya, saya enggak tahu ya. Dalam renungan-renungan Natal ya ini, beberapa kali saya diundang untuk melayani renungan Natal tahun ini. Ini belum pernah saya ceritakan kepada siapapun, tapi sekarang malah saya ceritakan kepada Anda di hadapan kamera dan direkam lagi. Tuhan itu seringkali berbicara melalui hal-hal kecil semacam itu. Coba bayangkan, ketika saya kemarin ada di luar gereja di mana saya melayani, diundang keluar, lalu saya diberitahu, Pak, nanti di tempat kami akan memakai pakaian daerah semua. Jadi bagaimana Bapak silahkan. Saya bilang, oke, saya menyesuaikan. Saya mau mengenakan pakaian daerah juga gitu, saudara. Lalu saya mengenakan pakaian daerah. Saudara tahu kain yang saya pakai sebagai bebet, orang Jawa Tengah menyebutnya bebet, yaitu pakaian bagian bawah, itu dulu sudah dimakan tikus, saudara. Iya. Dan yang berlubang itu ada yang besar, ada yang kecil. Itu mungkin ada 10 lubang kalau dihitung, bisa lebih. Ya. Nah, karena saya masih sayang kepada kain yang saya gunakan itu, saya reparasi. Dan itu memerlukan waktu yang tidak sedikit, walaupun saya sambil. Ya kalau ada waktu saya kerjakan, kalau enggak ya saya letakkan gitu. Sampai selesai jadi utuh lagi. Tapi kalau orang lain sudah enggak mau pakai itu, beli berapa sih? Saya juga bisa beli, saudara. Gitu. Tapi enggak tahu kok Tuhan itu memberikan jiwa semacam itu. Makanya saya suka membuat barang yang rusak menjadi baik. Ya, beli bisa, oh bisa, sangat bisa. Ya toh. Dan harganya enggak mahal kok itu, kain seperti itu. Iya, hanya mungkin ini saya merasa sayang itu karena begini, motifnya khusus, saudara. Motifnya itu khusus untuk seniman. Wong kain kok banyak hitamnya. Hitam ngeblok itu coba. Kain batik itu biasanya jadi batik bagus, itu enggak. Hitam ngeblok begitu. Nah, itu sehingga saya ada semangat untuk memperbaiki dan itu sebetulnya disambi. Tapi ketika saya memakai, saya merasa kenikmatannya. Kenikmatannya begini, wah, ini kain yang rusak ini saya pakai. Dan kalau orang lain yang tidak memperhatikan banget begitu, tidak tahu kalau itu kain itu pernah rusak. Tapi Tuhan berbicara melalui itu. Tuhan berbicara bahwa dalam hari-hari ini kamu harus semakin menekuni
membuat baik segala sesuatu yang rusak. Dan terutama sebetulnya kalau saya diberi jiwa itu bukan memperbaiki sekedar kain oleh anugerah Tuhan aja ya. Jiwa yang rusak, saudara. Makanya teman-teman sampai pada heran kalau mengkonseling orang beberapa kali saya melayani konseling semalam suntuk. Serius, semalam suntuk ya. Beberapa teman sempat punya pengalaman menemani saya. Dan itu sebuah kenikmatan. Orang lain, bahkan keluarga saya aja seringkali, wow, semacam itu. Kok ya telaten-telatennya gitu loh. Tapi itulah jiwa orang yang saya bisa menghayati, ingin membuat dunia di sekitar kita ini menjadi lebih baik. Ingin memperbaiki yang rusak menjadi baik. Nah, Tuhan Yesus rupanya, yang Tuhan Yesus yang saya teladani, punya semacam itu. Jadi ketika resikonya itu sedang khotbah kok diganggu, atapnya dibolong, ini kan luar biasa toh. Tuhan Yesus tidak marah. Dan bahkan di situ Tuhan berkata, anakku, padahal tidak diceritakan di situ, ini sebetulnya yang lumpuh ini apakah lebih muda dari Tuhan Yesus atau lebih tua? Tapi seringkali memang Tuhan Yesus itu manusia sejati, tapi dia juga Tuhan sejati. Dia ada sebelum semua manusia ada. Makanya walaupun usianya secara jasmaniah lebih tua, seringkali kita pahami kalau Tuhan berkata, anakku, gitu. Nah, dia berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Sampai di sini, mari kita kembali merenungkan dengan lebih dalam lagi. Bukankah ini menunjukkan sifat ilahi? Sifat ilahinya adalah Tuhan itu Maha Pengampun. Makanya Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Dalam penafsiran saya, mungkin yang lumpuh itu memiliki banyak dosa. Sekarang ini kita banyak melihat loh di kiri kanan kita, orang stroke karena hidupnya dulunya sembarangan, itu jadi baik setelah stroke. Ya, saya tidak menyindir siapapun, tapi kalau saya disuruh menyebutkan, lebih dari satu orang yang seperti itu. Termasuk yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil Tuhan. Ada banyak orang yang dipukul Tuhan dulu, stroke, baru jadi baik. Gitu. Nah, rupanya orang yang lumpuh itu seperti itu. Terbukti kebutuhan orang itu menurut Tuhan Yesus adalah pengampunan dosa. Makanya ketika Tuhan berkata, dosanya sudah diampuni, nah ini sebetulnya sebagian dari bebannya atau beban utamanya sudah terlepas. Nah, tapi para ahli kitab, para Saduki dan Farisi itu rupanya Farisi itu di mana-mana ada ya. Jadi di tempat kelahiran Tuhan Yesus juga ada Farisi di situ. Jadi yang disebut Farisi itu waktu itu saudara umumnya menjadi anggota Sanhedrin ya, atau majelis rakyat lah sebut aja seperti itu. Ahli-ahli kitab, para Farisi, para Saduki. Mereka berpikir, wah orang ini menghujat Allah karena berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Gitu. Nah, kemudian Tuhan Yesus menegur karena Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Mengapa kamu selalu berpikir jahat seperti itu? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan perenungan saya terutama. Ini memang perenungan saya. Orang yang selalu berpikir sebetulnya pengennya membela Allah, membela Tuhan yang dia sembah. Tapi kalau hal-hal kecil itu dihubung-hubungkan ke sana, itu gara-garanya karena para Farisi itu benci kepada Tuhan Yesus. Para ahli kitab, para Farisi, para Saduki, ya, orang-orang yang sebetulnya dipercaya untuk menjadi majelis rakyat waktu itu tidak suka sama Tuhan Yesus. Jadi dasar mereka itu adalah sikap benci, sikap tidak suka sama Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang dilakukan itu dihubung-hubungkan terutama untuk menyalahkan orang. Nah itu loh. Sekarang ini kan kita mengalami itu
dikit-dikit penistaan agama, dikit-dikit penistaan agama. Ini kita pun juga bisa sekarang ini. Dari kalangan Kristiani ada juga tuh yang melaporkan ke polisi namanya penistaan agama. Kalau menurut saya kok ini pendapat pribadi ya, perlu ditinjau ulang itu, terutama dari kita, dari teman-teman Kristiani. Memang agama Kristen itu perlu dibela. Lalu ada hal-hal yang sebetulnya itu kalau dipikir dengan objektif, dengan sungguh-sungguh, tidak ada hubungannya. Tapi diada-adakan karena hukum itu kan bisa di pengadilan nanti tinggal siapa yang menang, kan begitu. Nah, sudah terbukti itu kalau pengadilan di dunia seperti itu. Ya, sebagian besar banyak yang baik, yang objektif lah. Tapi terbukti ada, kan begitu. Jadi hukum yang bisa dibeli. Nah ini, sehingga menghubungkan hal-hal yang bersifat yang kecil, tapi kemudian dihubungkan dengan hal yang bersifat agamawi untuk menyalahkan orang. Perhatikan ini, ternyata oleh Tuhan Yesus disebut, mengapa kamu berpikiran jahat semacam itu. Saya kalau boleh menyampaikan di sini, umat Kristiani jangan meniru. Tidak berkenan kepada Tuhan ini. Ayatnya jelas ini. Ya. Jadi nanti ada ayat yang lebih ekstrim lagi, saudara ya. Ada di kitab suci kita, barang siapa menyebut saudaranya kafir, itu justru Tuhan tidak berkenan, kena hukuman Tuhan itu. Saudara cari nanti ada ayatnya semacam itu. Jadi hukum perjanjian baru adalah hukum kasih. Nah, hanya di sini nih para Farisi Saduki yang memusuhi Tuhan Yesus itu berkata, iya menghujat Allah. Lu kalau dipikirkan dengan seksama, kan tidak menghujat. Kalau menghujat itu kan kalau berkata, aku menghujat Tuhan dengan alasan begini, bla bla bla. Artinya, yang maha kuasa itu aku, bukan Tuhan misalnya. Nah, itu menghujat Tuhan. Tapi kalau berkata, dosamu sudah diampuni. Kan yang kalimat itu namanya dosamu sudah diampuni. Yang mengampuni siapa? Itu kan tidak dikatakan Tuhan Yesus yang mengampuni. Tapi Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Itu kalau mau diartikan bahwa aku berhak mengampuni dosa, dosamu sudah diampuni, ya bisa. Tapi kalau mau diartikan, dosamu sudah diampuni oleh Bapa di surga, kamu harap tenang saja. Berpikiran sekarang yang semeleh, yang hening, yang tenang saja, gitu ya bisa. Tapi ini langsung oleh orang yang berpikiran jahat seperti Farisi dan Saduki itu, mereka wah menghujat Allah ini, gitu, menghujat Allah. Makanya Tuhan kemudian berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia mampu dan berhak mengampuni dosa. Sekarang aku berkata. Nah gitu. Jadi ini sebelum pernyataan ini kan didahului pertanyaan oleh Tuhan Yesus. Ketika orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, para Farisi Saduki dan ahli kitab berpikir ke arah yang jahat tadi, lalu, loh kamu kok berpikir jahat seperti itu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, sama mengatakan bangunlah, angkat tempat tidurmu, sudah sembuh dari lumpuhmu, dan pulanglah ke rumahmu, gitu. Mana lebih simpel, lebih mudah gitu. Ini pertanyaan Tuhan Yesus sih. Tapi kemudian Tuhan sungguh-sungguh mengatakan, tetapi supaya kamu semua memahami dan tahu bahwa Anak Manusia mampu mengampuni dosa. Kamu, anakku yang lumpuh, bangun, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu, yang lumpuh bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya. Nah, ini saya kalau boleh menyimpulkan dari peristiwa ini peristiwa ini mukjizat. Jelas mukjizat langsung, gitu ya. Orang lumpuh yang tadinya tidak bisa apa-apa sampai turun dari genteng aja diturunkan oleh orang-orang yang membantunya atau keluarganya atau saudaranya atau tetangganya.
Tapi setelah disuruh oleh Tuhan, cukup disuruh saja oleh Yesus Kristus, manusia sejati yang kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang mengambil rupa manusia itu, maka si lumpuh ini bangun, dan bukan hanya bangun, tempat tidurnya diangkat dan pulang. Nah, ini membuktikan keilahian Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi kembali di sini membuktikan sifat-sifat ilahi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini sekaligus menjawab bahwa Tuhan Yesus mampu mengampuni dosa. Karena tidak ada orang yang semacam itu, tidak bisa ditiru. Hanya diperintah gitu. Umumnya kalau orang lumpuh itu mungkin dipijit dulu, diberi ramuan dulu, dan pakai prosesnya lama, bisa sembuh, bisa enggak. Tapi yang ini jelas, Tuhan memerintahkan orang lumpuh itu berdiri, bangkit, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pulang. Nah, jadi saudara, bicara masalah pengampunan dan kesembuhan, ini yang harus kita renungkan. Dengan ini maka Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, membuktikan kepada kita, dia punya kuasa untuk mengampuni, ini sifat ilahi, dan juga punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Ini menegaskan sifat keilahiannya. Dan bagi kita ini memantapkan bahwa dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Saudara-saudara, ini baru salah satu ya. Kalau di debat orang masih bisa, nah hanya menyembuhkan orang lumpuh, hanya dalam tanda petik menyembuhkan orang lumpuh ya boleh lah. Tapi ini baru salah satunya saja. Yang lain nanti ke depan kita berdoa supaya kita dapat memahami hal-hal yang lebih dalam lagi seperti itu. Nah, jadi nilai yang dapat kita serap dalam bagian ini, dari bagian ini adalah mukjizat kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus semakin menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Saya ulangi, mukjizat kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus semakin menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang masih dikirim dalam minggu ini kepada kita, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan selalu menambah-nambahkan pengertian baru buat kami. Dan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan, yang seringkali menjadikan hidup kami semakin bergairah dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami menyerahkan doa syafaat kami khususnya untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberkati sehingga tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Walaupun tinggal di kota yang berbeda, tapi berkat Tuhan tetap Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Segala hal yang kami kerjakan baik dalam pekerjaan kami, dalam mendampingi keluarga, pekerjaan di kantor, di tempat usaha, membesarkan usaha kami, bahkan juga pelayanan onsite maupun online kami menyerahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan memberkati, memimpin kami sehingga semuanya menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tuhan memberikan kesembuhan kepada nama-nama yang akan kami panjatkan ini. Nama-nama yang sejak lama dengan tekun kami doakan, kami mohon Tuhan yang memperhitungkan ketekunan doa kami seperti yang Tuhan janjikan, dan Tuhan memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, juga untuk saudara kami Henry Dwi Laksono yang ada di Salatiga, juga untuk saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan,
yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Saptorini. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa, setiap hari kami boleh memuliakan Tuhan. Dengan ini kami Tuhan tambah-tambahkan. Semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, memiliki optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah masuk di kolom chatting, memperkenalkan diri sehingga kami tahu Anda bersama kami malam ini. Dan juga yang mendukung berupa dukungan apapun juga. Kami ingin beritahukan bahwa doa malam ini diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi, Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi. Saudara bisa mengikutinya, hanya temanya berbeda. Yang pagi teman-teman ada yang banyak, saudara banyak yang setia mengikuti karena membaca kitab suci sambil direnungkan mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, seperti itu ya. Nah, silahkan kami mengundang Anda. Dan juga didukung dengan yang belum memberikan subscribe, terima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang menikmati berkat ini bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.